Coba kita masuk ke sini. Ini kisah tentang Salman dan Abu Darda. Saya perlu menceritakan ini lebih dulu karena nanti poin yang akan saya terangkan berhubungan dengan kisah ini. Jadi pada waktu itu Salman Al-Farisi, dari kata Al-Farisi berarti dia dari Persia. Dia sudah mengincar seorang perempuan imro'atan min Bani Laith, dari Bani Laith. Tapi dia pendatang, dan pendatang itu cenderung tidak percaya diri ketika melamar perempuan tempatan. Ya, karena mungkin adat istiadat yang berbeda, budaya yang berbeda, kadang-kadang kriteria yang diminta di satu kaum itu berbeda dengan kaum yang lain. Maka dia meminta tolong kepada Abu Darda, salah satu sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman. Makanya nanti kalau Syiah itu mengkafirkan hampir semua sahabat, ada beberapa yang tidak dikafirkan. Salah satunya Salman dan Abu Darda ini. Salah duanya. Salman karena orang Persia, Abu Darda karena dia saudara mu'akhoknya Salman. Dia minta tolong kepada Abu Darda untuk melamarkan perempuan dari Bani Laith itu. Dan Abu Darda mau. Maka dalam kisah ini Salman menunggu di luar. Dan Abu Darda masuk untuk menyampaikan keperluannya kepada tuan rumah. Fadzakara fadlo Salman wa sabiqata wa islamahu. Abu Darda kemudian memuji-muji Salman atas keislamannya, atas keutamaannya, atas asabiqunal awalunya, dan atas keislaman yang dia miliki. Salman dulu orangnya Majusi, penyembah api. Kemudian berubah menjadi Nasrani ketika memandang ibadahnya orang-orang Nasrani lebih menarik daripada orang Majusi. Tapi pada akhirnya dia bertemu dengan pendeta terakhir yang mengatakan, inilah saatnya datang Nabi baru. Maka kamu pergi tinggalkan tempat ini untuk mendatangi tempat yang banyak ditemui kurma. Nanti Nabi baru itu akan turun di sana. Kemudian akhirnya Salman meninggalkan Persia untuk mendatangi negeri Arab. Dan begitu nanti Rasulullah menyatakan kerasulannya, Salman kemudian masuk Islam. Jelas Islamnya nggak ragu-ragu. Dia meninggalkan negaranya, meninggalkan dua agama sebelumnya untuk masuk Islam. Salman cerdas, dialah arsitek pada perang Khandaq, perang di mana umat Islam dikepung oleh musuh yang jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak. Akhirnya Salman mengusulkan untuk membangun parit mengelilingi kota Madinah dan dengan strategi itu menang. Dan Salman orang Persia, sejelek-jeleknya Persia hidungnya mancung lah, untuk perbaikan keturunan bisa gitu. Jadinya fisiknya oke, intelektualnya oke, keislamannya oke. Apa yang bisa ditolak dari laki-laki seperti ini? Tapi selera orang kan nggak bisa diduga. Orang Sunda itu cantik-cantik, putih-putih, makanannya banyak daun-daunan. Dan ketika saya bertamu ke Sunda, kadang-kadang nggak kepikir dalam benak saya bahwa daun kayak ini bisa dimakan gitu. Kalau di Solo kan cuma kemangi gitu ya. Kemudian enggak, yang lalapan itu cuma kobe, timun, udah itu aja. Di Sunda semua yang berwarna hijau bisa dimakan kecuali cat gitu. Jadi kalau saya pergi ke Jawa Barat itu makanannya ada satu tampah itu, ya Allah, daun mete mudah ya bisa dimakan juga gitu ya. Dan aneka terong-terongan mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar, bisa macam-macam lah, saya nggak kebayang. Tapi Anda percaya? Saya ketemu beberapa orang di Solo yang mengatakan, Ustaz carikan saya menantu, tapi jangan orang Sunda, begitu. Banyak yang temukan di Solo. Pokoknya jangan orang Sunda, cantik tapi matrek gitu loh. Orang Solo begitu mayoritas berpikir. Itu beda suku, beda pemahaman. Makanya apa yang ditolak sebenarnya dari Salman? Keislamannya bagus, keutamaan, kecerdasannya, dia termasuk ashabiqunal awalun. Dan kemudian Abu Darda menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk melamar putri tuan rumah agar menikah dengan Salman. Tapi kata tuan rumah adalah amma Salmanu fala nuzawiju walakinna nuzawijuka. Maaf, kalau untuk Salman kami tidak mau menikahkan putri kami dengannya. Tapi kalau Anda berkenan, Anda saja. Itu namanya pucuk dicinta ulam tiba, kalau bahasanya orang Melayu. Nggak pakai persiapan, di depan mata tinggal diambil gitu. Ya maksudnya begini, Salman pasti sudah memilih-milih di antara perempuan yang ada mana yang paling solehah. Nggak mungkin sembarangan. Nah ternyata sekarang perempuan yang sudah dipilih itu mau sama saya, kan saya tidak perlu melakukan seleksi ulang gitu loh. Udah tersedia kok gitu. Maka kemudian Abu Darda keluar rumah dan mengatakan, ya akhi, innahu qad kana syai'un wa inilah astahiya'an adzkurahu lak.
wahai saudaraku, di dalam sana ada satu peristiwa yang ku malu menceritakan kepadamu. Kemudian Salman bertanya, wa madzaka? Apa yang ada di dalam sana itu kok sampai kamu malu menceritakan? Akhirnya fa akhbarahu Abu Darda bil khabar. Abu Darda kemudian menceritakan bahwa aku sudah menjelaskan tentang keutamaanmu dan aku sudah menyampaikan pesan bahwa aku melamar putri tuan rumah untuk menjadi istrimu, tapi tidak diduga justru aku yang diterima menjadi menantu. Nanti kalau saya cerita ini pada kuliah pranikah, saya bilang, makanya nanti kalau ngelamar jangan sampai mengajak ustadzmu yang muda dan ganteng gitu loh. Nanti bisa jadi malah tuan rumah berpikir ustadzmu itu yang lebih pantas untuk dijadikan menantu daripada kamu gitu. Sisi yang lain, nanti kalau kamu ditolak, jangan putus asa. Karena apa? Selevel Salman saja ditolak nggak ada masalah kok. Masuk kamu ngelamar ditolak langsung nggak ngajar TPA. Berarti saya sependapat dengan perempuan itu, kamu nggak pantas dipilih jadi suami, baru ditolak aja putus cinta, besok sudah ngelukro, udah ngajar TPA. Gimana nanti nikah ngurusi anak, ngurusi ekonomi, ngurusi ranjang, mertua yang rumit, tetangga yang sakit, dan macam-macam. Kamu asal cinta aja pengen bunuh diri. Salman ditolak, Salman sahabat terkemuka, ditolak. Gak ada masalah tuh. Kemudian Salman mengatakan, ana haku anstakhia minka, aku yang harusnya malu, lebih malu daripada kamu. Anak tubaha, aku melamar perempuan itu, wa kanallahu ta'ala qadohalaka, namun Allah Ta'ala menakdirkannya untukmu. Berarti istri suami itu takdir. Nanti pulang dari sini pandang wajah istrinya dan bilang, berarti kamu takdir jodohku gitu loh. Karena banyak orang itu menikah bertahun-tahun sampai punya anak 3, itu masih ngeluh, kok kamu sih yang jadi istriku, masih begitu, kan harusnya kakakmu gitu loh. Jadi masih banyak orang, dan ketika orang belum bisa menerima takdir jodoh ini, mereka mencari-cari alasan akhirnya. Ya sudah, berarti kamu menikah dengan siapapun, itulah jodohmu. Makanya Salman mengatakan, aku melamar perempuan itu untuk jadi istriku, tapi Allah menakdirkan menjadi istrimu, berarti takdir. Singkat cerita, perempuan itu menjadi Ummu Darda. Nah, sebenarnya poin saya di sini, di riwayat ini. Tapi nanti nyambung, kenapa kok Salman itu terlibat dalam kasus keluarga ini? Karena dulu ada cerita seperti itu gitu. Jadi ceritanya pada suatu hari, Salman mengunjungi Abu Darda. Secara mereka dimuakhohkan oleh Rasul, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi ketika orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah, itu ada istilahnya homesick, mbok-mboken kalau orang Jawa bilang. Jadi kangen kampung halaman. Dan ada yang tidak kuat ketika jauh dari kampung halaman itu nangis terus. Om saya loh dari Jawa pergi ke Irian. Waktu itu naik kapal aja seminggu. Sampai di sana nggak ada 2 minggu, nulis surat apa? Kangen boe. Balik mulai kok. Sekarang di Jakarta. Rasul sendiri ketika mau hijrah ke Madinah, itu di satu tempat beliau berpaling memandang kota Mekah dan sambil menangis mengatakan, jika ini bukan perintah Allah, aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi bagaimanapun kampung halaman itu akan ku kenang selama hidupku. Rindu kampung halaman. Nah, cara untuk mengatasi rindu kampung halaman itu Rasul mengadakan mu'akhoh. Satu orang Ansor dipersaudarakan satu orang Muhajirin. Selain itu karena sudah semakin banyaknya orang masuk Islam, sehingga nanti kalau ada masalah tidak semuanya bisa dihandle Rasulullah. Nah, kalau punya saudara, paling tidak bisa ngadu kepada saudara itu lebih dulu sebelum kepada Rasulullah. Ini mengatasi kejenuhan. Kalau nanti kangen rumah itu ya berasa rumah sendiri karena saya di sini ketemu saudara baru. Seindahnya Bekasi, saya cuma bertahan 4 hari di sini, saya tetap pengen pulang ke Solo. Saya berkunjung ke satu tempat di daerah Batu, daerah Wonogiri paling ujung sana perbatasan dengan Pacitan, itu cuma ada tanah kering, Pak. Tapi orang-orangnya ya tetap aja ke Solo cari uang, nanti pulangnya ke situ lagi. Sudah ditinggal aja tanah kering itu. Karena apa? Kampung halaman tidak bisa dilupakan. Nah, mu'akhohnya Salman adalah Abu Darda. Nah, pada suatu hari dia mengunjungi Abu Darda. Faro'a Ummu Dardai mutabadzalatan. Nah, dia menemukan Ummu Darda, perempuan yang dia pernah inginkan jadi istri itu, penampilannya enggak banget. Mutabadzalatan itu acak-kadut, amburadul.
Mungkin di satu sisi ketika kita mencintai seseorang, memilih seseorang menjadi pasangan, dan kemudian dia memilih orang lain, pedih toh itu, perih toh itu. Tapi akhirnya kita belajar untuk ikhlas, ya sudahlah. Pilihlah dia asalkan kau lebih bahagia, kan gitu. Asalkan kamu lebih bahagia, aku rela kamu menikah dengan orang lain. Nah begitu sekarang orang lain itu dikunjungi kok jadi begini gitu loh. Nggak dandan, acak kadut. Kan dalam hatinya nggak terima. Mungkin cinta itu belum 100% hilang gitu loh. Masih ada sisa-sisa beberapa persen di sana. Maksudnya begini, kalau hanya untuk seperti ini acak kadut nggak dandan, ngapain kamu milih dia, mau milih aku aja gitu loh. Kalau kamu nikah dengan dia hanya membuat kamu nggak dandan kayak gini. Karena kata mar'ah itu tulisan huruf gundulnya sama dengan kata mer'ah. Mar'ah itu artinya perempuan, mer'ah itu artinya cermin. Perhatikan aja perempuan tuh kemana-mana bawa cermin. Ya, keluar rumah cermin dulu, keluar mobil bercermin di spion gitu loh. Bahkan tadi pagi saya baca ada orang bercermin di mobil orang lain tiba-tiba dibuka sama yang punya gitu loh. Jadi kalau ada perempuan kok nggak dandan, ini berarti ada masalah. Karena pada dasarnya perempuan itu dekat dan kata mir'ah, cermin. Jadi perempuan itu menyukai keindahan. Normalnya perempuan itu nanti sebentar-sebentar betulin mukanya pakai bedak, betulin kerudungnya, dan sering nggak percaya diri, pakai kerudung masih nanya, aku cantik nggak? Kamu kalau nggak cantik nggak aku pilih jadi istri, tapi dia pakai baju baru bilang, aku cantik nggak? Jadi dia merasa tiap hari berubah jelek gitu loh. Jadi kalau melihat perempuan kok tidak berdandan, ini aneh. Makanya begitu melihat Ummu Darda mutabadalah, nggak berpenampilan menarik, maka fakolalaha, Salman bertanya kepada perempuan itu, masya'nuki, ada masalah apa kamu? Perempuan nggak berdandan itu pemandangan yang aneh. Makanya kalau Anda menemukan perempuan sudah punya suami kok nggak berdandan, berarti dia bermasalah dengan suaminya. Tadi malam tidur sendiri-sendiri, tahu nggak? Tetangganya nggak tahu, tapi kita tahu rumusnya. Dan kalau perempuan itu takut sama Allah, dia akan kompensasinya dia mendekatkan kepada ibadah, tidak peduli penampilan. Tapi kalau perempuan yang bermasalah dengan suami tapi dia tidak beriman, dia akan menggoda suami orang. Contohnya apa? Zulaikha. Jadi ketika Zulaikha itu akhirnya menikah dengan Yusuf, dalam satu riwayat Yusuf nanya, ngapain juga lo dulu ngejar-ngejar gua gitu loh. Kamu tuh perempuan terhormat, istrinya Al-Aziz kok ngejar-ngejar pembantu. Yusuf itu kan pembantu. Tapi pembantu standar nasional gitu loh. Jadi SNI dia kualitas impor. Dia kan dari Palestina. Kasusnya kan di Mesir. Dia kan berarti produk impor sebenarnya. Itu. Apa kata Zulaikha? Dulu kamu perempuan paling tampan. Aku perempuan paling cantik. Kamu laki-laki paling tampan. Aku perempuan paling cantik. Dan aku tidak diapa-apakan oleh suamiku. Dan waktu itu Zulaikha musyrik. Nah ketika dia tidak diapa-apakan suaminya, gejolak syahwatnya muncul. Nah begitu dia orang ganteng, dia goda. Jadi dengan antara Zulaikha dengan Ummu Darda bedanya pada keimanan. Jadi perempuan bermasalah dengan suami, terutama urusan ranjang, itu nanti kalau dia beriman, dia akan menjaga diri dekat pada Allah, tapi resikonya penampilannya jadi enggak banget karena tidak punya alasan buat berdandan. Ngapain? Suamiku enggak butuh aku. Tetapi ketika dia imannya kurang, dia akan menggoda orang-orang lain. Jadi pastikan yang menggoda Anda bermasalah dengan suaminya, gitu aja. Gitu. Ya. Apa kata Ummu Darda? Dia mengatakan, Akhuka Abu Darda ilaisa lau hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu sudah tidak membutuhkan dunia. Kalau kita compare dengan hadis-hadis yang lain, riwayat yang lain, ternyata yang dimaksud dengan saudaramu Abu Darda tidak membutuhkan dunia itu adalah Abu Darda setiap siang puasa, setiap malam sholat tahajud. Waktu itu belum ada larangan puasa wisol, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, itu belum ada larangan. Dan Abu Darda memilih puasa terus. Malamnya juga tahajud, dan konon tahajudnya itu dimulai sejak ba'da sholat isya. Saking khusyuknya sholat, mungkin hubungan suami itu jadi nggak menarik. Lebih dekat munajat kepada Allah. Jadi aku ini jablay jatuh. Jarang dibeli, jarang disentuh. Jadi sudah lupa punya bedak apa enggak, sudah lupa lipstiknya di mana gitu loh. Akhirnya lama-lama penampilannya nggak menarik. Nah, kenapa saya ceritakan yang di depan tadi? Karena Salman pernah menginginkan permen jadi istrinya. Jadi kalau ada perasaan tidak rela itu wajar gitu loh.
Makanya Salman kemudian mengatakan, malam ini aku tidur di sini. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ini. Ini beberapa waktu jendol dalam masalah rumah tangga mereka, akhirnya membuat si istri penampilannya nggak banget ini. Sementara Salman pengen membantu menyelesaikan, maka dia memutuskan malam ini saya tidur di sini. Oke. Faja Abu Darda'i fasona Allahu ta'aman. Setelah itu Abu Darda datang. Begitu melihat Salman, dia kemudian mempersiapkan makanan. Jadi lazimnya orang Islam itu kalau ada tamu mesti akan memuliakan tamu itu. Bahkan memuliakan tamu dianggap bagian dari iman kepada akhirat. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yang akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi bisa memuliakan tamu itu bagian dari keimanan kepada hari akhir. Begitu sudah mempersiapkan makanan, fakola, maka dia berkata kepada Salman, kul fa ini so'im, makanlah karena aku puasa. Oh, berarti bukan hoax, bukan hoak. Kalau suaminya setiap siang itu puasa, buktinya dia mempersiapkan makanan, menghidangkan dan mengatakan makanlah, aku puasa. Jadi beritanya valid. Ya. Nah, karena beritanya valid, Salman kemudian mengatakan begini, ma'ana bi'akilin hatta ta'kul. Aku tidak akan makan deh kalau kamu nggak ikut makan. Nggak enak banget aku makan sendiri, kamu puasa. Aku nggak akan makan kalau kamu nggak ikut makan. Dengan ancaman ini akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Puasa sunnah itu bisa dibatalkan. Nanti Rasul juga membatalkan puasa sunnahnya karena Aisyah sudah mempersiapkan makanan. Oke. Fa'akala, kemudian Abu Darda makan. Fala makana lailu dhahaba Abu Darda yaqumu faqala nam fanama. Ketika malam sudah datang, ternyata Salman melihat Abu Darda sudah siap-siap mau sholat. Bayangkan habis sholat Isya langsung mau siap, mau sholat tahajud. Salman bertanya, mau apa? Mau sholat. Nam, tidurlah. Keluargamu punya hak. Kamu menikahi perempuan itu kamu bahagiakan, bukan kamu tinggal sholat. Di sana, kursi istrimu dulu. Abu Darda manut daripada perang itu, hanya manut. Habis itu tengah malam bangun lagi. Nggak tahu ini Salman posisi ngindiknya di mana, saya nggak tahu gitu ya. Tapi begitu Abu Darda mau sholat lagi nanya, mau apa lagi? 6. Mau sholat, 6 tidur. Sekarang untuk dirimu sendiri, kamu itu juga butuh istirahat. Kalau kamu setiap siang puasa, setiap malam tahajud, itu suatu saat tetap akan sakit. Nah, ketika sakit itu bisa jadi menjadikan kamu jadi nggak imbang. Nah, kamu istirahat. Akhirnya tidur lagi. Nah, sepertiga malam terakhir dibangunkan oleh Salman. Kemudian Salman mengatakan, kum al-an fasolaya. Sekarang bangun, inilah saatnya kita sholat. Akhirnya mereka berdua melakukan sholat. Nah, setelah selesai sholat tahajud itu, Salman kemudian mengatakan, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu. Kamu sholat, kamu puasa, itu dalam rangka memenuhi haknya Allah. Tapi dirimu sendiri juga punya hak. Kamu harus istirahat yang cukup untuk memulihkan kekuatan kamu. Tapi keluargamu juga punya hak. Bahkan kalau kita kembali ke depan, tamumu juga punya hak. Jangan sampai tamunya dikasih makanan tuan rumah, makanya aku puasa. Nggak banget. Kamu korbankan puasamu dalam rangka puasa sunnah loh ya ini. Dalam rangka melayani suami, tamu agar merasa nyaman. Nggak apa-apa, Rasul melakukan itu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah mereka-mereka yang punya hak atas dirimu, hak mereka masing-masing. Kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda setelah mendapatkan nasihat itu kemudian datang kepada Rasulullah untuk klarifikasi. Dia cerita, kok punya tamu aneh banget sih ngatur-ngatur tuan rumah. Mau marah gimana? Itu saudara saya yang engkau saudarakan Rasulullah. Mau nggak marah gimana? Wong saya sudah nyaman hidup begini diatur-atur. Apa urusan Allah? Hidup-hidup gua ini gitu. Ternyata Rasul secara mengejutkan menjawab keluhan Abu Darda dengan kalimat ini, sodako Salman. Salman bener kok.
Akhirnya karena Rasul mengatakan sodako Salman, ya Abu Darda kemudian melakukan perubahan dalam hidupnya. Nggak lagi sholat terus, puasa terus.